Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020. Puji Tuhan, pagi ini saya ajak kita menjumpai 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayat 5 berkata sebagai berikut. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Puji Tuhan, ayat-ayat ini mengingatkan kepada saya dan saudara di mana kita hidup di zaman-zaman yang tidak nyaman seperti ini. Rasul Paulus ingatkan kita harus pakai kesempatan ini untuk mulai menguji diri kita sendiri. Ya, dalam situasi seperti ini adalah kesempatan untuk evaluasi diri, bukan untuk mencari siapa dan apa yang dia bikin. Bukan, kita bukan mencari persaingan satu dengan yang lain, tetapi hari-hari seperti ini adalah hari yang tepat untuk kita menguji diri kita sendiri. Nah, apa yang kita harus uji? Yaitu kehidupan kita, yaitu kehidupan rohani kita, bukan kehidupan jasmani. Banyak orang melihat, oh, dia punya rumah bagus, dia punya rumah baru, dia punya kendaraan baru, dia punya pakaian baru. Banyak orang terganggu dengan kehidupan jasmani, tetapi dia tidak terpengaruh dengan kehidupan rohaninya yang harus dia perhatikan, yang harus dia uji dalam diri ini. Nah, dari ungkapan ini kita bisa menjumpai Yakobus pernah berkata di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Di situ jelas Yakobus mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya. Kita harus perhatikan bahwa kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, kita menjumpai suatu ungkapan yang dikatakan oleh Yakobus tentang perkataan kita dengan pembicaraan kita. Apa maksudnya? Kita evaluasi diri. Yaitu pertama, kita harus evaluasi apakah kita ini hanya jadi orang Kristen yang kerjanya hanya ngeritik. Jadi anak Tuhan yang kerjanya hanya kritik. Kita uji diri kita. Kita tidak dipanggil untuk mengkritik orang. Kita tidak dipanggil untuk mengoreksi orang. Tetapi kita dipanggil untuk mulai menguji diri kita sendiri. Jadi bukan melihat kekurangan orang lain, mencari-cari persoalan di orang lain, tapi mari kesempatan ini kita menguji diri kita, apakah kita ini benar-benar orang yang tidak terpanggil untuk mengkritik. Karena banyak hal menjadi terhambat, menjadi terganggu karena ada banyak orang yang kerjanya hanya mengkritik. Kita bisa melihat ada banyak pekerjaan sudah bagus tapi dikritik untuk menghambat orang lain tidak maju. Nah, kita juga sebagai orang percaya uji diri kita. Apakah kita memberi kontribusi positif dalam kemajuan pekerjaan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan, ataukah hanya menjadi penghambat? Uji diri kita. Hal yang kedua, kita perlu uji diri kita. Apakah rohani kita masih hidup atau sudah mati? Kita bisa jadi Kristen sejak kecil, sebelum kita lahir baru kita sudah bisa jadi Kristen. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang, ujilah diri kita apakah kita masih hidup
rohani kita ini masih hidup atau rohani kita sudah nggak beres. Hal ini yang perlu diwaspadai oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang beriman. Dikatakan dalam Efesus 5 ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi, kita mengevaluasi diri supaya kita membuat Kristus bercahaya dalam diri kita. Perhatikan, jangan kita mati rohani. Kristus tidak nampak dalam diri kita. Kristus tidak bercahaya dalam diri kita. Justru gelap orang lihat hidup ini. Itu hal yang kita tidak perhatikan. Nah, yang ketiga, apakah kita hidup di dalam Tuhan? Apakah kita hidup sebagai orang yang benar-benar bangkit dari kematian? Karena banyak orang yang hidup tapi lumpuh. Dia tidak bikin apa-apa. Hidup tapi tidak bekerja. Hidup tapi tidak memberi buah. Hidup tidak produktif. Hal itu adalah bagian yang harus kita uji dalam diri kita. Jangan kita jadi Kristen kelamaan Kristen, tapi tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya. Yesus katakan kepada pengelola kebun anggur itu, sudah berapa kali aku lewat di sini tidak ada buahnya. Pohon ara ini lebih baik ditebang saja. Tapi pengelola kebun itu katakan, berikan dia waktu. Setahun lagi saya akan garap. Nah, itu adalah evaluasi. Mungkin sejauh ini dia sibuk mengurus anggur, tidak memperhatikan pohon ara, tetapi Yesus yang melewati kebun itu, dia tahu bahwa dia butuh buah ara tetapi tidak ada. Akhirnya disampaikan kepada pengelola kebun itu, untuk apa kau tanam pohon itu di sini? Tebang saja. Tapi pengelola itu katakan, beri kesempatan setahun lagi. Jadi kita sebagai orang percaya, jangan kita hanya kelihatan hidup, ada di gereja, ada beribadah, memuji Tuhan. Kita ada juga mungkin terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, tetapi sesungguhnya kita tidak hidup, tidak berbuah, tidak menghasilkan. Karena banyak orang melayani karena ikut-ikutan, bukan karena kesadaran, bukan karena beban pada dirinya, tapi ikut-ikutan. Dan hal itu ciri dari orang yang hidup namun tidak bangkit. Hidup tapi tidak menghasilkan apa-apa. Dia harus didorong, dia harus dipanasin, baru dia kerja. Orang seperti itu adalah orang yang perlu memperhatikan dirinya, menguji dirinya, apa dia teguh di dalam Tuhan, ataukah dia hanya jadi Kristen kebanyakan yang tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kembali hari ini kami datang kepadamu Bapa dengan mengucap syukur bahwa keadaan seperti ini Engkau mengingatkan kami untuk menguji diri kami masing-masing. Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami tidak membuang-buang waktu yang baik ini untuk mengevaluasi diri kami. Karena seringkali kami masuk di dalam rumah Tuhan, tetapi kami tidak bikin apa-apa di sana. Kami hanya mencari kekurangan, mencari kelemahan. Dan hari-hari ini kami tidak ada di rumah Tuhan. Kami hanya bisa beribadah melalui online. Tapi kami ingatkan firman-Mu, supaya kami menjaga dan menguji diri kami. Bapa, tolong kami supaya di saat kami dapat beribadah lagi, kami tidak mengulangi kegagalan kami. Kami tidak mengulangi kesalahan kami. Kami tidak mengulangi kebodohan kami yang hanya memperhatikan kekurangan, memperhatikan kelemahan tanpa memperbaiki diri kami. Karena kami percaya tanda-tanda yang kami hadapi hari-hari ini memperingatkan kami bahwa kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Sebab itu Bapa, kami serahkan seluruh kegiatan kami,
seluruh pekerjaan kami, seluruh usaha kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami mulai melatih diri untuk tidak menjadi orang yang tidak berguna, tetapi kami boleh menjadi orang yang berguna, baik mulai dari pekerjaan, dari kegiatan kami, di rumah tangga kami masing-masing, di keluarga kami, sampai ke dalam rumah Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berguna karena kami punya kesempatan untuk mengevaluasi diri kami di dalam iman kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, baik itu jasmani, terlebih berkat rohani bagi kami, sehingga sepanjang hari ini Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan ini. Kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini adalah hari ibadah bagi Pelprip yang saudara dapat ikuti melalui YouTube channel maupun di Facebook page mulai pada jam 6 sore disiarkan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.